selamat datang di video pembelajaran program peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi. Saya Dr. Meli Eka Karina M.Ikom, hari ini akan membahas e-commerce dan digital bisnis dalam mata kuliah Digital Media Strategy. Mata kuliah Digital Media Strategy ini memiliki bobot 3 SKS. Materi e-commerce dan digital bisnis merupakan pertemuan minggu ke-10, dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan strategi media digital dalam bisnis modern. Nilai transaksi e-commerce Indonesia tahun 2024 mencapai lebih dari 400 triliun rupiah. E-commerce kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi setiap bisnis. Strategi media digital menjadi kunci sukses transformasi bisnis. 6 CPMK yang akan dicapai: memahami konsep dasar strategi media digital, menganalisis landscape media digital, merancang strategi komprehensif, menguasai teknik pengukuran kinerja, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam proyek nyata. Khusus materi ini, mahasiswa akan menganalisis konsep e-commerce dan model bisnis digital, mengevaluasi strategi penjualan digital, merancang conversation optimization, mengimplementasikan customer journey mapping, menganalisis studi kasus transformasi digital, dan mengembangkan rencana implementasi strategi e-commerce. Media pembelajaran yang digunakan meliputi PowerPoint presentation, modul RPS, bahan ajar e-book, studi kasus perusahaan seperti Tokopedia dan Amazon, artikel ilmiah, platform Zoom untuk live session, dan tentu saja dengan melakukan diskusi. Penilaian terdiri dari absensi 10%, UTS 25%, tugas 35% yang meliputi tugas individu 15% dan kelompok 20%, serta UAS 30%. Aspek penilaian mencakup pemahaman konsep 30%, kemampuan analisis 25%, kreativitas mahasiswa 20%, aplikasi praktis 15%, dan komunikasi 10%. E-commerce dan digital bisnis adalah topik yang dinamis dan menarik. Dengan pemahaman strategi media digital yang tepat, Anda akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Mari kita simak video pembelajaran selanjutnya pada mata kuliah Digital Media Strategy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya? Sudah semangat sepertinya untuk menyambut UAS ya? Oke, sebelum UAS kita akan membahas satu materi dulu nih sebelumnya ya, yaitu tentang bisnis digital e-commerce gitu. Kita kan udah kemarin itu selama beberapa pertemuan itu kan diskusinya udah lumayan aktif gitu ya. Terus kita membahas juga tentang e-commerce gitu. Untuk saat ini bisnis digital e-commerce itu adalah bisnis yang mau tidak mau kita pasti harus terlibat, betul. Iya nggak? Contohnya gimana? Dulu mungkin ketika kita bermarketing, kita berniaga, jual beli, itu kan kita biasanya pakai media konvensional ya. Misalnya radio, terus apa lagi? Koran, bener. Televisi, bisa, iya. Iya, kalau sekarang ternyata itu masih relevan, tapi sudah mulai agak berjalan dan berpindah ke arah teknologi digital gitu ya. Jadi media bisnisnya pun berganti menjadi media digital gitu. Contohnya apa yang kalian ketahui? Hah? Tokped itu Tokopedia ya? Oke, Shopee. Ya nggak? Yang pasti saya yakin tuh kaum wanita ini banyak tuh keranjangnya 99 ya. Iya nggak? Tapi nggak ada yang di-check out satupun nggak. Iya, memang sekarang itu diberi kemudahan dengan teknologi ternyata. Bahwa yang tadinya kita berniaga jual beli itu melalui konvensional gitu ya, sekarang sudah melalui digital gitu, luar biasa. Nah, makanya sekarang kita belajar tentang bisnis digital e-commerce karena mau tidak mau tadi ya, kita terlibat, pasti terlibat. Karena kalau misalnya kita masih tertinggal nih di konvensional, sudah pasti kayaknya kalau nggak konsumennya menurun atau konsumennya berpindah gitu ya. Karena sekarang ini luar biasa kreatifnya. Coba deh lihat, tiap hari pasti ada aja yang live TikTok, live Shopee gitu ya, affiliate dan segala macam. Belum lagi kecanggihan AI, coba tuh.
luar biasanya ya. Jadi kita masuk dulu di sini bisnis digital e-commerce. Nah, apa itu bisnis digital e-commerce? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan? Iya. Tadi udah agak dikasih intro ya sedikit nih. Apa sih bisnis digital e-commerce itu? Torik? Iya. Saya Bu, mungkin bisnis digital e-commerce itu adalah bisnis yang menggunakan media digital Bu. Seperti Tokopedia yang Ibu sampaikan tadi, Shopee, TikTok Shop. Di situ kan makin berkembangnya zaman, makin adanya pembaruan lah di dunia marketing atau penjualan. Penjualan untuk memasarkan Oke, produk-produk Torik. yang Jadi benar ya. Bisnis e-commerce itu kan telah menjadi bagian integral dari ekonomi modern dengan pertumbuhan pesat dalam teknologi dan penggunaan internet. Kata kuncinya adalah internet gitu ya. Sehingga bisnis digital e-commerce itu adalah proses jual beli yang menggunakan internet. Pasti menggunakan internet ya. Karena kalau dia nggak menggunakan internet, berarti dia masih jatuhnya ke konvensional tadi gitu. Jadi memang bisnis digital e-commerce itu wajib menggunakan internet, itu syaratnya ya. Kemudian, e-commerce ini menawarkan peluang besar bagi pelaku bisnis untuk menjangkau konsumen secara global. Mengadopsi bisnis digital ini memungkinkan para penjual untuk berinovasi dan memperluas jangkauan pasar mereka secara efisien. Nah, itu menjawab tuh. Kenapa akhirnya kita harus berpindah ke yang namanya bisnis digital e-commerce gitu ya. Contohnya, salah satu adalah kita pasti menghemat yang namanya waktu, tenaga, apalagi tempat, ya nggak? Jarak, tuh. Bayangkan kalau misalnya dulu kita mau beli, apa contohnya ya, makeup gitu mungkin ya. Ya mungkin kita ke offline-nya gitu ya. Berarti kita harus datang dulu. Terus yang berjualan pun mereka harus punya toko gitu ya, secara fisiknya gitu kan. Karena nggak bisa online. Mungkin zaman dulu juga nggak ada yang namanya Grab, kurir gitu belum ada ya. Nah itu makanya. Nah sekarang itu kan sudah semakin dipermudah. Kita mau apa aja tinggal klik aja kata kuncinya di Shopee misalkan. Tinggal check out, barang nyampe dikirim kurir gitu ya. Terus dia mempermudah gitu secara global. Kemudian kita masuk pada pengertian e-commerce. Tadi definisi e-commerce sudah saya jelaskan bahwa e-commerce adalah proses jual beli barang melalui internet gitu ya, menggunakan jasa dari internet itu. Kemudian ada jenis-jenis e-commerce. Nah, ini dia. Terdapat beberapa jenis e-commerce yaitu B2B, B2C dan C2C. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak? B2B, B2C dan C2C. Belum ya? Nanti kita akan bahas setelah ini. Kita lanjut dulu kepada keuntungan e-commerce. Salah satunya adalah menawarkan akses 24 per 7 hari, 24 jam per 7 hari. Kadang saya tuh, kalian pernah lihat nggak? Misal kebangun tengah malam, jam 1 malam, terus buka media sosial, ada ngeliat live jualan. Soalnya mereka jualan tuh 24 jam gitu, nggak tidur gitu. Karena saya habis sholat subuh, bahkan gitu ya, udah jualan gitu. Yang mana kalau dulu kita misal mau ke pasar, mau beli, ya kalau baju mungkin jam 10 baru buka tokonya ya. Sampai sore gitu kan. Kalau sekarang tuh tidak terbatas waktu. Sangat-sangat efisien. Sehingga makanya ini sebenarnya akan menjadi permasalahan juga sih. Yang mana sekarang yang kalau kita masih punya toko offline tapi dia tidak bisa beralih ke yang namanya bisnis e-commerce tadi itu tertinggal. Contoh kayak pasar kita sekarang, pasar apa tuh namanya ya? Berkoto, PTM. Itu kan sepi banget ya. Dulu itu setiap mau lebaran itu rame. Jangankan lebaran, hari biasa aja rame orang-orang gitu. Sekarang tuh kasihan kadang mereka mengeluh gitu pedagangnya. Bahkan saya lihat berita kemarin di PTM Berkoto ya, sampai ambiarin harga-harga karena dia mau tutup gitu. Karena mereka PTM ya. Karena mereka tidak bisa untuk bersaing gitu. Mungkin salah satu alasannya adalah saya gaptek gitu. Padahal sebenarnya tidak harus menjadi gaptek, ya nggak? Kita mau ngapain sih? Kita bisa cari via YouTube gitu ya kan. Cara mengakses Shopee misalnya, cara berafiliat dengan TikTok Shop gitu. Sebenarnya bisa. Jadi sebenarnya dengan kecanggihan zaman gitu ya, seharusnya sudah tidak ada alasan saya gaptek, ya nggak? Kalian ini nggak setuju nggak dengan kata-kata itu? Menurut kalian gaptek ya? Apa sudah bisa mulai beradaptasi dengan kecanggihan teknologi saat ini?
Apa harusnya sudah bisa ya? Karena kalau misalnya nggak bisa, kita kan ketinggalan jauh gitu. Ya nggak? SDM kita itu sayang gitu. Harusnya kita bisa membantu. Mungkin dengan kalian sudah melek teknologi bisa membantu orang lain yang kesusahan lah ibaratnya gitu ya. Gimana caranya dari offline ini harus bertransmisi ke bisnis e-commerce gitu ya. Itu termasuk salah satu pengabdian dari mahasiswa juga gitu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian pengurangan biaya operasional dan pasar yang lebih luas, tentu aja pengurangan biaya operasional. Mungkin kita tidak perlu sewa toko atau ruko gitu ya. Atau mungkin kalau kita dananya masih sedikit, kita nggak harus hire untuk karyawan gitu ya. Kita mungkin bisa terlibat sendiri, entah sebagai host live-nya, sebagai adminnya gitu. Kecuali nanti udah mulai besar usahanya, baru kita bisa meng-hire gitu. Jadi memang biaya operasionalnya tentu ya sedikit lebih minim lah. Ya, kemudian pasar yang lebih luas tentu saja tadi yang beli bukan hanya orang Bengkulu, ya nggak? Ada yang pernah berjualan di sini? Kemarin siapa yang pernah jualan ya? Nggak masuk ya? Iya, jadi mungkin yang beli bukan hanya orang-orang Bengkulu. Mungkin ada orang yang di luar kota yang jauh. Kalau saya ngeliat itu semua rata-rata justru yang, misalnya kita jualan ya, justru yang beli itu kan orang terdekat. Yang membantu justru orang jauh gitu ya. Nah, itu semakin dipermudah dengan adanya e-commerce ini tadi gitu. Bukan hanya pedagangnya ya yang dipermudah ya, tapi kita sebagai konsumen pun ikut dipermudah gitu. Jadi memang kalau misalnya sekarang kalian punya usaha atau baru mau mulai usaha gitu, udah bisa itu, gitu ya. Karena kalau zaman dulu, beberapa tahun terakhir gitu ya, kita mungkin ketika misal di rumah aja itu udah jadi omongan tetangga tuh. Apa keceknya? Apa keceknya? Apa katanya? Salah. Saya pakai bahasa Bengkulu jadinya. Kalau bahasa Bengkulunya apa keceknya gitu kan. Nah, kata mereka, "Ai, ida apa namanya? Ida ada gawe anak iko," gitu pasti ya. Atau bahasa Indonesianya, nggak ada kerjaan di rumah aja gitu, ya. Gimana caranya mau dapat rezeki kok di rumah aja gitu. Kalau sekarang bisa nggak kata-kata itu disampaikan lagi? Udah nggak bisa lagi. Ya nggak? Justru katanya orang yang hanya di rumah aja penghasilannya lebih besar gitu. Entah dia main trading, entah dia punya afiliat ya nggak. Saya punya temannya orang tua saya cerita kemarin kan, hebat banget kak, dia bilang gitu. Kenapa? Teman ini, ibu ini dia bilang gitu kan, tiap bulan selalu pergi ke luar negeri, traveling. Dia anak-anaknya emang udah besar kan, traveling gitu. Jadi nikmati masa tuanya banget gitu. Wah, kerja apa? Kita penasaran ya. Kerja apa gitu? Dia main trading gitu. Jadi orang-orang teman-temannya tuh mungkin entah iri entah gimana, mereka nanya gitu kan, enak ya duitnya nggak habis-habis ngomongnya gitu kan. Terus dijawab sama dia, saat ini bukan lagi waktunya kerja pakai tenaga, tapi bisa pakai otak. Di rumah aja jalan-jalan pun duit tetap ngalir gitu. Ya nggak? Dan itu terjadi sekarang. Gimana orang-orang punya toko hanya di rumah saja gudangnya gitu. Ada spot studio live buat live-nya gitu ya, dan tidak perlu meng-hire siapa-siapa, bisa dia ngapain kamera sendiri dan segala macam gitu ya. Ada lagi yang namanya Shopee Pay, terus apa lagi? OVO yang kalau TikTok itu pakai apa ya? OVO ya atau Dana gitu ya? Iya, kalau Dana gitu kan. Itu kan si bank, itu kan sebenarnya agak rentan ya, takutnya uang kita apa hilang apa gimana gitu kan. Cuman itu tapi kayaknya keamanannya cukup bagus, memang harus diutamakan gitu. Ya, kenyamanannya gitu. Oke, ini pemasaran digital tadi ya. Tentu saja ada yang SEO. Mana belajar belum sih SEO? Ada ya, kemarin kita sudah membahas tentang SEO atau sampai SEM gitu ya. Saat ini orang-orang yang punya bisnis itu rata-rata mereka menggunakan itu. Ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar gitu. Ada yang iklannya organik, ada yang non organik gitu ya. Nah itu SEO. Kemudian media sosial tentu saja tadi kayak pre-love melalui Instagram, Twitter itu ya. Nah itu. Kemudian email marketing wajib punya. Kalau kita mau login e-commerce itu kan harus ada emailnya gitu ya. Nah, bahkan kadang kita tuh dikirimin informasi melalui email gitu. Misalnya belanja di alat makeup di BIM atas itu. Social itu kan biasanya kalau kita berlangganan email sering tuh rutin dikirimin produk baru kayak diskon kayak gitu. Nah, itu yang permudah juga. Kemudian tantangan e-commerce. Apa aja sih tantangan pada e-commerce? Tadi kita tuh udah membahas tentang ternyata
dengan kecanggihan teknologi sekarang e-commerce sangat membantu gitu. Apakah ada tantangannya? Ada nggak? Apa? Persaingannya ketat ya, sambil baca ya. Persaingannya ketat tentu saja. Jadi memang kita dituntut untuk sangat kreatif. Ya nggak? Karena kalau kita nggak kreatif pun kita tertinggal juga gitu. Contoh kayak misalnya makeup aja ya. Ada yang makeup lokal, ada yang makeup internasional gitu ya. Yang tentu saja mungkin makeup lokal ini kita harus ekstra sekali gitu, ngemasnya gimana, pencitraan dirinya gimana gitu ya. Kalau misalnya dia sudah punya brand, sudah punya nama kan lebih gampang kan. Mereka biasanya pakai ambasador yang terkenal misalkan gitu ya. Nah itu memang PR sekali untuk usaha-usaha UMKM. Tapi Sarah, tahu Sarah Bakery itu? Saya melihatnya luar biasa sih. Marketing mereka bagus banget. Saya tahu Sarah itu udah lama sekali, waktu itu dia masih di rumah, di garasi rumahnya. Sekarang udah sebesar itu dan punya cabang di mana-mana. Terus saya buka media sosial ya, Instagram gitu ya. Saya ngeliat memang aktif sekali dia kayak kontennya, tidak ada ide apa, misalnya nggak habis-habis gitu idenya tuh. Saya ngelihat kontennya terbaru. Ntar kalau misalnya dia mau ngeluarin apa namanya, ngeluarin produk baru, bisa dia kayak meng-hire atau ngundang influencer yang kuliner itu loh, siapa aja nama itu, yang kuliner 2 menit dan segala macam itu. Biasanya dia undang untuk ya kayak mempromosikan produknya lah, mereview, Hanis review gitu ya. Belum lagi konten-kontennya memang luar biasa sekali saya ngeliatnya. Nah itu dia sebesar sekarang itu memang luar biasa perjalanannya, saya ngikutin gitu. Itu bisa dicontoh ya. Memang harus apa ya namanya, konsisten. Karena biasanya kalau kita nggak konsisten, pelanggan kita bisa hilang gitu. Kontennya gimana, cara kreatif. Apalagi anak komunikasi ini memang saya yakin semuanya pada kreatif gitu ya. Saya ngeliat ada yang buat film. Kalian buat film juga nggak kemarin? Belum ya, di semester 6 ya itu ya? Iya, saya yakin kalian tuh sebenarnya kreatif semua gitu orang-orangnya. Apalagi anak komunikasi nih. Tentu logistik dan pengiriman tadi ya. Susahnya mungkin di daerah gitu. Agak susah memang di daerah. Kalau misalnya di kota mungkin ya. Terus kalau kayak barang yang besar yang dia harus pakai kargo gitu, agak susah juga tuh. Kadang ke Bengkulu tuh mereka nggak support, nggak sampai Bengkulu gitu kargonya katanya. Terlalu jauh kali ya, misalnya dari Jepara atau dari mana. Itu agak susah memang. Apalagi di daerah Kalimantan atau Papua sana ya. Kemudian kepercayaan pelanggan itu yang penting, rasa trust. Makanya kemarin saya sempat cerita juga influencer-influencer kuliner di Bengkulu ini, kayak saya ngikutin mereka buat konten, oh makanannya enak, enak banget gitu dia ngomong kan. Wah, saya jadi tertantang untuk nyoba gitu. Ternyata setelah dicoba, ya itu masalah selera. Cuman kan kita bisa bedakan mana selera yang bisa dimakan banget sama yang ya nggak bisa gitu. Nah, sehingga orang-orang akhirnya tidak punya rasa trust lagi kepada apapun yang dia review gitu kan. Dia dengan yang kuliner 2 menit itu saya nggak tahu kenapa kayaknya apa yang dia share itu kayaknya memang benar enak gitu. Saya nggak tahu apa mereka buat perjanjian di awal, kalau saya rasa dulu ya gitu. Kalau misalnya nggak cocok, saya nggak bisa lanjut review gitu. Mungkin ada perjanjian awal apa saya nggak tahu gimana ya. Gitu. Sama kayak misalnya artis-artis yang influencer terkenal itu kan kayak Fuji, biasanya mereka tuh kayak nyoba dulu produknya. Kalau misalnya nggak cocok, nggak sesuai, mereka nggak mau gitu. Itu rasa trust, untuk menjaga rasa trust tadi. Kemudian tren e-commerce itu ada yang namanya e-commerce mobile tadi ya, belanjanya pakai Shopee segala macam. Terus penggunaan AI-nya dan chatbot itu banyak ya di semua e-commerce itu pasti ada chatbotsnya. Kemudian sustainable e-commerce-nya, keberlanjutannya gitu, yang harus dipikirkan, apalagi ya kira-kira gebrakan barunya gitu. Karena aneh-aneh, saya ngeliat TikTok tuh aneh-aneh banget, tiba-tiba ada orang jalan, terus di make up-nya tiba-tiba dihapus. Nah nggak lihat konten itu? Aneh-aneh, maksudnya orang mencari, pernah kan lihat itu Sinta ya, ide konten itu aneh-aneh gitu. Yang kayaknya, saya nggak tahu itu gimmick atau gimana, apa memang gimmick ya? Oh iya, kayak konten Walid gitu ya. Jadi memang kita harus pikirkan terus nih. Kayak konten visip aja misalkan, kita pikirkan gimana, apalagi ya anak kreatif ini, ya tentang tren gitu. Dan harus konsisten memang. Nggak bisa kita hari ini upload, terus upload lagi tahun depan gitu ya. Kayak saya sih contohnya. Saya tuh punya akun media sosial rumah, karena saya memang bisnis jual beli rumah gitu ya. Jadi
kadang saya kalau lagi mood, saya kontenin. Tapi nanti habis itu balik lagi setahun kemudian gitu. Seharusnya jangan seperti itu, jangan contoh saya maksudnya. Kita sebagai anak-anak kreatif, tentu saja kalau kita ingin membangun bisnis kita, ya harus konsisten ya, dijalanin. Oke, lanjut masa depan e-commerce. Kemudian ada inovasi teknologi, ada yang namanya ER dan VR gitu, augmented reality, kemudian ada virtual reality, di mana saat ini kita ingin berbelanja, kita bisa bilang sama orangnya, "Mbak, bisa try on dulu nggak? Try on dulu nggak? Saya mau lihat dong warna yang ini, keranjang yang ini, warna yang ini, bahannya ini," gitu. Atau kalau di IKEA tuh kita bisa ada displaynya. Tahu IKEA kan? Yang untuk perabotan rumah tangga itu loh. Ada displaynya yang kita bisa contek idenya gitu. Bahkan mereka punya, kalau makeup itu kayak ada filter gitu nggak sih? Misalnya kalau shading makeup warna ini di wajah kita jadi seperti itu, gitu ya. Nah itu kemudahan-kemudahan teknologi sekarang. Jadi kita nggak perlu lagi datang ke tokonya, kita bisa coba sendiri. Itu, ya. Kemudian pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dan integrasi dengan offline gitu. Jadi munculnya konsep omnichannel tadi yang mengintegrasikan pengalaman-pengalaman belanja online dan offline. Jadi tadi ya, dia punya tokonya, dia juga punya online-nya gitu, e-commerce-nya, website-nya semuanya. Nah, itu dimaksud dengan omnichannel tadi ya. Oke, kita sudah masuk pada kesimpulan. Jadi apa tuh kira-kira dari pembahasan tadi, kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Yang di bagian belakang, yang cewek belum ada deh yang ngomong. Ayo. Kalau menurut saya tuh, kalau e-commerce ini, kesimpulan dari materi ini menjelaskan bahwa media ini tuh mau tidak mau kita harus Oke, untuk pertemuan hari ini, seperti biasa kita akan berdiskusi. Saya sudah membuat beberapa contoh kasus yang nanti kita akan pecahkan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Untuk kasus tadinya tentang Freshmart digital gitu. Jadi adalah Freshmart ini toko sayuran dan buah-buahan tradisional yang telah beroperasi selama 15 tahun di Bengkulu. Kita anggaplah seperti itu ya. Ini kan hanya contoh case aja ya. Kemudian pemiliknya, itu Pak Budi, melihat penurunan penjualan sebesar 40% selama 2 tahun terakhir karena munculnya aplikasi grocery. Contohnya kayak misalkan Tani apa tadi namanya ya? Sorry. Atau sebagai sayur box, Tani Hub, dan fitur grocery yang langsung ada di Grab dan Gojek gitu. Jadi Pak Budi ini sepertinya kurang bisa menguasai yang namanya teknologi digital gitu ya. Nah, kondisinya saat ini ia itu memiliki 200 pelanggan setia offline. Nah, kemudian beliau ini tidak memiliki website atau media sosial. Stok produknya yang ia miliki itu sepertinya sekitar 50 jenis sayuran dan buah-buah yang segar. Nah, kemudian ia juga belum memiliki sistem logistik delivery. Dan timnya juga hanya terdiri dari 3 orang, pemiliknya dan 2 orang karyawannya. Untuk itu saya minta kalian untuk berdiskusi, saya beri waktu selama 15 menit, diskusikan kira-kira bagaimana analisis situasi digitalnya dan strategi platform digitalnya. Waktunya 15 menit ya, saya persilahkan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah 15 menit, saatnya sekarang kita mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing gitu ya. Oke, Mas Sony. Saya persilakan Mas Sony. Gimana? Mungkin untuk 5 tantangan utama yang dihadapi kita kan mau masuk ke dalam pemasaran e-commerce yang baru ya. Mungkin memiliki banyak tantangan. Yang pertama itu persaingan yang ketat. Di mana dunia pemasaran digital itu memiliki banyak persaingan. Apalagi kita yang baru mau terjun ke dunia digital itu. Siapa Mas? Namanya Mas? Gifar. Mas Gifar. Oke, Mas Gifar gimana Mas? Saya akan mulai dari yang pertama itu kekuatan dari Freshmart digital ya. Yang pertama mereka bisa menyediakan produk segar dan beku berkualitas seperti sayur-sayuran yang ada, beberapa dan lain-lainnya. Kemudian
memiliki banyak gerai di beberapa kota besar sehingga mudah dijangkau sama konsumen, yaitu mereka bisa membuka itu cabang lah yang banyak, biar konsumen itu lebih mudah untuk mencari toko Freshmart ini. Kemudian memiliki sistem pemesanan online yang memudahkan pelanggan belanja tanpa harus ke toko langsung, yaitu mereka harus membuat e-commerce-nya seperti menyediakan akun Shopee atau Tokopedia dan lain-lain. Dan memiliki 200 pelanggan offline dan 50 jenis sayuran dan buah-buahan segar dan memiliki 2 karyawan. Dan di sini kan menjelaskan bahwasanya apa sih yang sebaiknya dipilih untuk launching awal gitu ya Bu. Nah, seperti yang kami diskusikan, kami memilih media sosial e-commerce terlebih dahulu. Dikarenakan kami merekomendasikan itu untuk membuat media e-commerce, dikarenakan mereka atau Pak Budi ini belum sama sekali memiliki media digital. Jadi untuk awal mulanya mereka sepertinya harus memiliki media e-commerce terlebih dahulu. Dan jika Pak Budi sudah memiliki media sosial, maka itu akan mempermudah pelanggan offline dan offline-nya untuk membeli produk-produk mereka dan mengetahui produk-produk yang segar dan berapa jumlah produk yang diketahui. Dan juga dengan adanya media sosial, itu akan memperluas jangkauan dari toko Freshmart digital tersebut. Dan jika sudah aktif media sosial tersebut, maka bisa dilanjutkan dengan membuat marketplace seperti Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Dan itu juga bisa dilanjutkan menggunakan Grab, karena juga Grab mempermudah para pembeli untuk membeli produk-produk dari. Oke, menarik sekali pembahasan dari diskusi kita tadi ya. Kita berikan kepada applause kepada kelompok KH, Hihi, dan Huhu. Oke, teman-teman, ini adalah satu materi kita mungkin sebelum UAS nanti ya. Saya minta kalian untuk memperdalam lah lebih detail, karena materi ini sangat bagus sekali untuk kalian nanti misalkan ya membantu masyarakat, nanti akan ada yang namanya KKN gitu ya. Nah, materi ini bisa kalian gunakan untuk membantu masyarakat yang mungkin tadinya dia belum melek gitu ya sama yang namanya teknologi digital, agar bisa beralih gitu untuk mengembangkan usahanya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada ya, ngerti semua ya? Saya berharap ngerti semua ya. Oke, kalau memang ada yang bertanya, kita akan bertemu lagi minggu depan. Untuk materi ini saya akhiri saat ini gitu ya, dengan mengucapkan hamdalah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.